pengetahuan itu oke, dia bisa boleh tinggi, tapi apakah dia bisa bekerja? Nah, sedangkan di industri ini kan kita harus bisa menunjukkan bahwa kami bisa bekerja, gitu. Sama juga kayak di industri, kita balik ke industri asuransi, dia punya gelar panjang, tapi apakah dia bisa bekerja dalam industri ini? Ya itu harus punya kompetensi. Jadi ujiannya di LSP ini atau ACC di LSP ini bukan pengetahuan, Pak, lebih kepada profilnya dia, portfolio dia dalam mengerjakan pekerjaan itu. Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi. Kali ini kita akan berbicara seputar bagaimana Lika-Liku menyiapkan SDM di industri perasuransian yang terbaik sesuai dengan kebutuhan. Dan khususnya kali ini sudah ada tamu saya, narasumber saya, Pak Dika Rioso. Ya, kita nyebutnya Kapten Dika. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Edi. Ya. Nah, Pak Dika ini adalah Ketua Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia atau APKA. Jadi beliau ini adjuster lah. Jadi kalau ada klaim asuransi, terutama yang gede-gede gitu, yang kompleks gitu, itu membutuhkan jasa adjuster. Nah, para adjuster ini perusahaannya berhimpun itu di dalam APKA ini. Nah, ini agak berbeda dengan podcast kita yang sebelumnya. Kalau podcast kita sebelumnya kan perusahaan asuransi. Nah, sekarang kita akan melihat, pengen mengulik lebih dalam lagi bagaimana industri penilai kerugian asuransi ini menyiapkan SDM-nya. Nanti juga akan kemana-mana sih, karena Pak Dika ini, beliau ini kliennya adalah perusahaan asuransi dan berhubungan langsung dengan Anda, masyarakat pengguna jasa asuransi. Pak Dika, kita langsung aja. Baik. Bagaimana asosiasi APKA ini membantu anggotanya perusahaan penilai kerugian dalam menyiapkan SDM-nya sesuai dengan kebutuhan dan terstandar dengan baik. Baik, ya, terima kasih Pak Edi. Dalam organisasi kami di orang Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi atau disingkat APKA, itu kami sudah membentuk satu biro. Ada dua biro yang berhubungan dengan masalah SDM. Pertama adalah Biro Pendidikan dan Biro Kegiatan. Nah, dalam Biro Pendidikan ini itu kita secara reguler itu mengadakan ujian pengetahuan. Ya, ini ujian pengetahuan. Artinya pengetahuan dari penilai kerugian atau adjuster diuji itu, dan kita minimal 1 tahun sekali kita melakukan itu, hal tersebut. Nah, dalam ujian tersebut itu seorang penilai kerugian atau yang kita katakan adjuster seperti itu, dia harus melaksanakan ujian dengan 5 subjek. 5 subjek itu 2 subjek itu wajib, yaitu subjek hukum, dan satunya lagi adalah subjek prinsip-prinsip asuransi. Kemudian subjek pilihan ada 3. Nah, ketika penilai kerugian berhasil lulus 5 subjek tersebut, itu kita akan menerbitkan sertifikat penilai kerugian asuransi yang kita sebut sebagai ICIP, Indonesia Certified Adjuster Practitioner. Yang maksudnya, kenapa practitioner? Berarti ini memang pelaku penilai kerugian bersertifikat Indonesia. Bahasanya begitu. Jadi artinya memang dia praktisi beneran, praktisi beneran, Pak Pedi. Bukan sekedar misalnya saya pengen punya ilmunya. Nah, nggak bisa ya, nggak bisa praktek sebagai adjuster. Oleh karena itu, Pak, sebelum kita melakukan ujian tersebut, itu kita harus seorang penilai kerugian harus bekerja 3 tahun berturut-turut di perusahaan penilai kerugian asuransi. Itu persyaratannya seperti itu. Nah, kemudian dari sisi pendidikan juga dia berusaha untuk bekerja sama dengan institusi dari luar. Contohnya adalah dengan AICLA. AICLA itu institusi dari luar. Kepanjangan AICLA adalah Australia Institute of Chartered Loss Adjuster, AICLA. Itu dia, kita bekerja sama dengan mereka, dan kita sudah punya kesepakatan bahwa seseorang PKA
penilai kerugian asuransi Indonesia yang sudah mendapatkan gelar ICAP itu bisa cross credit dengan mereka 2 subjek di tempatnya mereka. Dan sekarang ini sedang dalam proses dengan ANZIF. ANZIF itu kepanjangan dari kependekan dari New Zealand Institute of Insurance and Finance. Itu adalah bekal pengetahuan. Itu bekal pengetahuan dari PKA tersebut. Nah, tadi itu adalah Biro Pendidikan. Yeah. Nah, yang kedua adalah Biro Kegiatan. Nah, kegiatan ini sifatnya adalah mengelevate pengetahuan dari masing-masing adjuster. Jadi kita mengadakan seminar dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pekerjaan kami. Kami kena panggil mereka untuk datang untuk menjelaskan mengenai bagaimana untuk menginvestigate misalnya satu kebakaran. Nah, kami undang waktu itu forensik dari Malaysia, kemudian juga pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan pajak. Karena penting di sini, karena nanti kaitannya adalah dalam pengajuan klaim ini kaitan pajaknya bagaimana. Itu kami mengundang konsultan pajak. Nah, itu dia dua struktur keorganisasian kami untuk bisa meningkatkan SDM-nya dari si penilai kerugian asuransi tersebut. Nah, gitu kalau yang Biro Pendidikan tadi outputnya dari sertifikasi. Iya. Jadi certified. Betul. Adjuster itu. Iya. Kemudian kegiatan ini apakah semacam CPD-nya atau lebih kepada memang kita belum mengatur sampai ke sana, tapi yang jelas dan di OJK juga sudah mengakui kalau misalnya untuk menjadi tenaga ahli kita harus ada mempunyai sertifikasi mengenai ICAP tadi. Seperti itu, Pak. Jadi sifatnya lebih pengetahuan di sini. Begitu. Jadi sejauh ini sertifikasi diselenggarakan sendiri oleh APKAI. APKAI. Ya? Atau ada lembaganya? Ada lembaganya, Pak. Jadi begini, tentunya ketika kita berbicara pengetahuan kita harus bekerja sama dengan lembaga akademis gitu. Dan kita bekerja sama dengan STIMRA, Pak. Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi gitu. Jadi kita bekerja sama dengan mereka. Pendidikannya bisa ditempuh dengan apa istilahnya kursus atau apa di STIMRA, ujiannya lah yang diselenggarakan oleh. Jadi STIMRA itu membantu kami dalam hal pada saat tutorial dan pada saat ujian. Ujiannya gitu. juga bekerja sama dengan mereka seperti itu. Udah jalan berapa lama tuh? Wah, itu dengan STIMRA sudah lama, Pak. Sudah lama ya? Udah sejak ada aturan bahwa kami asosiasi itu nggak bisa melakukan satu sertifikasi tanpa harus bekerja sama dengan Biro Pendidikan. Biro Pendidikan institusi pendidikan. Begitu. Nah, ketersediaan SDM-nya sudah cukup untuk melayani kebutuhan di industri perasuransian dan masyarakat yang semakin banyak berasuransi. Begini, Pak, anggota kami nih di APKAI, anggota kami Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia ini ada berapa perusahaan? 29 perusahaan. Dan 29 ini 29 ini baru-baru aja, Pak. Paling konstan tuh 27, Pak. 27. Dalam alhamdulillah sekarang sudah bisa bertambah 2 seperti itu. Artinya dalam hal ini adalah kalau dinyatakan bisa nggak memenuhi itu. Nah, kita tentunya ketika bisa atau enggaknya kan merujuk kepada aturan OJK-nya, Pak. Oke. Aturan OJK-nya. Nah, aturan OJK-nya adalah yang dipersyaratkan adalah direktur dan tenaga ahli, Pak. Di masing-masing perusahaan itu penilai kerugian itu harus ada direktur dan tenaga ahli, di mana direktur itu harus punya sertifikat kompetensi 1 tingkat di bawah yang tertinggi. Oke. Berarti kalau tertingginya 7, dia harus punya level 6. Kemudian tenaga ahli, tenaga itu yang paling tertinggi, sertifikat tertinggi. Harus yang tertinggi. Harus yang tertinggi. Nah, dari lembaga apa? Lembaga sertifikasi profesi, LSP tadi. Yang LSP tadi. Yang kita akan bentuk ini, gitu. Ya memang terus terang sedang berproses. Presiden kami tinggal menunggu rekomendasi dari pihak OJK untuk bisa disampaikan ke BNSP. Nah, setelah sudah dapat LSP tadi, berarti kita harus mencetak asesor, Pak. Oke. Nah, asesor. Nah, sebagai penguji yang mengasesi bahasanya.
Nah, ketika membentuk asesor itu, tentunya kita harus di internal kita juga, dan ini sudah kita bicarakan, kira-kira berapa asesor yang bisa? 14 asesor. Gitu. Yang sudah masuk dalam data ya? Iya, masuk dalam data. Untuk menguji awalnya adalah 58, kalau 29 kali 2, berarti kan 58 58% orang ya, yang akan diuji. Okay. Nah, 58 ini itu dia harus mengikuti level per levelnya, Pak. Mulai dari 4, 5, 6, 7 gitu. Dia harus kita uji tuh konstan. Setiap levelnya. Setiap level agar bisa memenuhi tadi. Untuk ujian level 6 tidak bisa langsung level 6, Pak. Meskipun dia sudah senior ya. Senior. LSP mensyaratkan harus berjenjang gitu tadi, tidak bisa langsung. Nah, baru sampai level 7 itu juga sama prosesnya. Jadi memang cukup waktu untuk itu, tetapi kami yakin untuk bisa memenuhi itu karena apa? SKKNI-nya sudah related dengan tipe pekerjaan kami, Pak. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan sebagai seorang adjuster. Iya. Gitu. SKKNI yang sekarang ini, gitu. Karena SKKNI yang sebelumnya kami seorang adjuster nggak boleh memasarkan asuransi gitu. Iya, nah itu salah satunya ada waktu itu dan ini nggak ditolak sama BNSP jadinya. Nah sekarang SKKNI yang terbaru yang tinggal menunggu persetujuan legalitas LSP-nya itu sudah sesuai. Sudah sesuai. Jadi berarti tahapnya sekarang ini LSP sudah terbentuk PT-nya sudah, Pak. Sudah ada orangnya. Nah, jadi tinggal nunggu rekomendasi dari OJK, daftar, kemudian BNSP disahkan berdiri untuk beroperasi. Ya. Kemudian langkah berikutnya aksesor ini kapan? Nah, itu ketika kita sudah dapat rekomendasi, terus kita sudah ajukan ke BNSP, kemudian BNSP meminta nih untuk membentuk asesor untuk asesor kita nih, yaitu nanti kita baru nih kita siapkan karena persyaratan untuk menjadi asesor pun kita sudah siapkan. Gitu. Ya. Jadi yang 14 orang tadi tinggal ujian formal asesor di BNSP gitu. Nah, karena memang semuanya ini ujung-ujungnya BNSP karena memang dialah lembaganya. Betul, Pak. Karena ini kan inisiasi dari pemerintah, Pak. Betul. BNSP ini kan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Yang kalau saya baca literatur memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi semua industri yang bekerja ya. Bukan di industri perasuransian aja. Semua. Sampai misalnya salon itu ada sertifikasinya. Nah, dengan demikian memang BNSP ini badan independen untuk mensertifikasi kita nih yang bekerja di industri. Seperti itu, Pak. Termasuk barusan saya kemarin lihat YouTube juru sembelih halal ini kan habis Idul Adha bulan lalu ya. Itu pun ada sertifikasi. Ada sertifikasinya, Pak. Lah masa Adjuster nggak ada, ya makanya itu. Nah, tapi tentunya kan kalau tadi kalau Pak Edi bilang yang pada saat pemotongan hewan harus ada sertifikasi karena memang ada aturannya kan dalam memotong hewan kurban itu ada aturannya. Nggak bisa potong itu. Kan. Apalagi ini yang industrinya kompleks gitu loh, Pak. Ini kompleks. Nah, Pak Dika, sekarang kan informasinya nih OJK sedang menyiapkan satu peraturan untuk mengatur, menata laksana LSP di industri jasa keuangan. Ada masukan-masukan yang disampaikan oleh asosiasi ke OJK terkait dengan itu? Begini, tadi konsepnya adalah kita melihat LSP ini adalah lembaga sertifikasi profesi di mana memang ini adalah inisiasi pemerintah, Pak. Inisiasi pemerintah. Gunanya apa? Gunanya untuk menyiapkan orang per orang dalam satu industri itu agar punya kompetensi, punya kompetensi. Dan dengan menyiapkan orang-orang per orang mempunyai kompetensi di industrinya, maka industri tersebut akan dilayani oleh orang-orang yang punya kompetensi. Orangnya kompeten. Dan ingat, dan itu terstandar. Jadi nggak ngomong saya mampu, saya kompeten. Tapi itu ada standarnya dan dia memenuhi standar itu. Jadi kalau saya mampu apanya gitu. Jadi kan mungkin persepsinya begini, Pak. Contohnya misalnya insinyur sipil. Secara ijazah dia berhak atas gelar insinyur sipil. Tapi dalam dunia pekerjaannya itu harus ada juga yang
mengasesi orang ini sebenarnya ahli dalam dia tahu pengetahuan mengenai sipil, tapi apakah bisa bekerja di konstruksi misalnya seperti itu. Nah, seperti itu. Artinya pengetahuan itu oke, dia bisa boleh tinggi, tapi apakah dia bisa bekerja? Nah, sedangkan di industri ini kan kita harus bisa menunjukkan bahwa kami bisa bekerja gitu. Sama juga kayak di industri, kita balik ke industri asuransi. Dia punya gelar panjang. Tapi apakah dia bisa bekerja dalam industri ini? Ya itu harus punya kompetensi. Jadi ujiannya di LSP ini atau asesi di LSP ini bukan pengetahuan, Pak. Lebih kepada profilnya dia, portfolio dia dalam mengerjakan pekerjaan itu. Apakah Pak Edi sudah bekerja untuk, kalau dari adjuster, apakah pernah melakukan survei? Itu harus ditunjukkan. Oh, saya pernah. Apakah Anda pernah melakukan analisa mengenai dokumen-dokumen? Itu harus ditunjukkan, Pak. Jadi sebenarnya sampai ke apakah Anda sudah pernah memeriksa report adjustment, itu harus ditunjukkan. Jadi portofolio, Pak. Mau gelarnya panjang, tapi dia nggak punya yang bisa dibuktikan oleh para asesor nanti. Dilihat, Anda apa punya? Saya nggak ada, Wah. Berarti Anda belum pernah bekerja. Jadi nggak bisa saya 3 bulan di perpustakaan baca semua teorinya, ujian nggak bisa. Kan nggak punya portofolio. Nggak ada portofolio, Pak. Itu dia. Jadi artinya memang industri ini butuh suatu lembaga yang bisa mengukur. Oleh karena itu lembaga ini sebenarnya independen ya, Pak. Bukan sebenarnya ini harus independen. Jadi bisa mengukur standarnya seperti apa. Itu diperlukan di industri perasuransian ini. Karena apa? Kepiawaian seorang itu di industri ini sangat diperlukan. Karena once dia istilahnya memasarkan atau melaksanakan underwriting-nya gitu tidak sesuai dengan kompetensinya dia, kemudian menimbulkan ketidakpercayaan kepada para nasabah atau tertanggung, apa yang terjadi? Industri kita atau asuransi atau perasuransi ini sudah tidak dipercaya. Padahal industri kita adalah industri kepercayaan nih. Jual kepercayaan, Pak. Gitu. Ya, maaf kata kita bandingkan, saya bilang seorang pemasaran asuransi itu lebih hebat dari seorang pemasaran mobil. Kalau mobil kelihatan bentuknya. Sedangkan asuransi adalah pemasarannya apa? Janji, Pak. Ketika dia memasarkan suatu janji, dia harus tahu kompetensinya dia memasarkan sesuatu, gitu loh, Pak. Nah, apakah menyadari bahwa LSP ini perlu, Pak. OJK perlu mengatur. Nah, usulan ada udah. Begini, Pak. Artinya gini, balik lagi tadi kami setuju sekali ada LSP. Tapi hendaknya dari posisi untuk LSP ini adalah lembaga yang mendukung industri tadi. Lembaga yang mendukung industri tadi agar industri ini bisa berkembang. Betul. Dan outputnya ketika dia berkembang, industri ini akan menjadi maju. Itu, Pak. Nah, karena kita ini adalah lembaga yang mendukung satu industri, itu boleh kita diatur oleh OJK, tapi dari sisi pengawasan secara operasional. Pengawasan secara operasional sudah sesuai nggak dengan apa yang diatur di BNSP maupun juga di OJK berkaitan dengan SKKN-nya, gitu. Karena kan memang kenapa kita minta rekomendasi dulu dari OJK kan karena memang harus memenuhi SKKN-nya dulu. Dalam nanti prosesnya juga harus standarnya sesuai dengan SKKN yang sudah ada, Pak. Jadi lebih kepada mengatur tadi, Pak, pengawasan terhadap apa yang dilakukan LSP tersebut sudah sesuai standar. Gitu. Karena tadi saya bilang ada pihak LSP ini kan independen dia, Pak. Nah, itu yang harus diatur di situ tuh, Pak. Dilihat, diawasi, gitu. Nah, dari sini LSP menyediakan menyediakan orang-orang kompeten kepada industri. Ya. Yang dapat untung siapa sebenarnya, Pak? Industri, Pak. Dari kami tuh hanya menyediakan aja. Dari LSP ini hanya menyediakan saja. Gitu. Jadi ya istilahnya ya kalau menurut kami justru kalau dari OJK melihatnya yang industrinya harus dilihat di situ. Diwajibkan kenceng, diwajibkan sekali, diawasi sekali untuk menyiapkan orang-orang tersebut untuk
dipersiapkan atau dites di LSP tadi, gitu, agar si person ini, si karyawan ini, orang ini itu bisa bekerja secara baik dan memasarkan secara baik, yang membuat orang menjadi percaya terhadap asuransi tersebut, Pak. Begitu. Jadi artinya kalau dilihat yang outputnya ini adalah si industri. Kalau LSP hanya pendukung untuk menyiapkan orang-orang ini, gitu loh, Pak. Gitu. Nah, kan diatur antara lain tuh harus bentuk PT. Betul. Kemudian kepemilikan saham dari PT itu ada asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi. Ya. Dari isu dari PT ini nggak ada isu bagi APKAI? Bagi APKAI tidak ada isu. Karena pertama memang kita sudah terbentuk, pemegang saham kita adalah LSPPK. Jadi LSP kami adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia, LSPPKI, gitu, Pak. Nah, dengan demikian pemegang saham terbesarnya itu APKAI, Pak. APKAI, gitu. APKAI, dan kemudian karena dia pemegang saham harus 2, ada 1% dari perorangan, dan perorangan ini bukan siapa-siapa, ini lebih ke ketua dewan pengawas kita, Pak. Gitu. Itu sudah terbentuk. Gitu. Memang namanya PT kan tentunya harus ada paling tidak ada keuntungan tidak sedikit lah, gitulah, Pak, karena sifatnya PT kan, bukan yayasan. Kalau yayasan tidak boleh non profit ya, karena sifatnya PT seperti itu. Nah, tapi kan dalam operasionalnya itu kan kita ada memang satu orang akan kita charge untuk lakukan asesi tadi, gitu. Tapi dalam pengeluarannya kita pun juga kebutuhannya kita kan harus ada, ketika melakukan asesi kan harus perlu tempat. Terus juga kita namanya perusahaan ada ketua, ada pengurusnya lah, ada pengurusnya, gitu. Nah, kita tuh nggak akan mengambil keuntungan secara besar di situ, karena memang lembaga kita adalah lembaga yang tidak berorientasi terhadap profit yang besar, gitu. Kalau dari yang tadi saya bilang, industrinya lah yang harusnya bisa mendapatkan, gitu. Karena kita sifatnya seperti, bukan sifatnya ya, memang kita industri pendidikan nih. Pendidikan, gitu. Sifatnya lebih seperti pendidikan, gitu. Nah, kabarnya nanti kalau jadi, ini belum tahu karena POJK-nya kan belum keluar. Iya, saya dengar juga. Ada iuran pendaftaran, jadi ketika daftar nanti biaya pendaftaran, kemudian ada iuran tahunan. Iya. Jadi gini, Pak, sebenarnya tadi yang konsepnya kita ini kan mendukung industri, gitu. Ya, yang paling pasti dapat profit besar adalah industri, gitu loh. Dan kami ini kan hanya bekerja dalam hal ini, kalau misalnya OJK memungut iuran, padahal ibu kita siapa sebenarnya, bapak kita siapa, orang tua kita siapa di sini? Yang pertama kali memberikan izin kami adalah BNSP, Pak. Nah, hendaknya memang aturan mengenai tadi mengenai LSP yang sifatnya lebih kepada pengawasan terhadap operasional dan standarisasi mengenai kerja dari apakah LSP ini sesuai dengan yang aturannya di SKK ini tadi, Pak. Itu yang harus diawasi agar jangan melenceng kemana-mana, gitu. Tapi kalau soal iuran ini, kita ini karena gini, Pak, industri ini kan sudah dipungut iuran oleh OJK. Nah, karyawannya mereka kan harus dikirim agar berkompetensi, dikirim nih ke LSP untuk ambil sertifikat. Kan pasti ada pengeluaran juga dari industri ini kita kan. Nah, kalau kita charge yang tinggi-tinggi, akhirnya industri ini mati pelan-pelan, Pak. Akhirnya kita nggak usah kirim orang deh, gitu. Akhirnya nggak usah kirim kompetensi, jeblok nantinya. Nah, itu yang akhirnya membuat kita pun tidak bisa mengecas besar-besar, karena mengingat agar industri ini tetap berjalan. Nah, paling idealnya menurut kami adalah lah, misalnya pendaftaran pertama menurut kami. Tapi untuk iuran, di mana iuran itu dikenakan ibaratnya satu orang itu dicas kena iuran 1% kalau nggak salah. 1% itu kan jadi membebani kita juga, di mana sisanya itu kan untuk pengeluaran penyediaan tempat, operasional kantor, gitu. Terus asesornya juga,
ini habis ini Pak nantinya. Jadi 1% itu kabarnya itu diambil dari pendapatan LSP. Pendapatan LSP, nah. Kotor ya itu ya. Iya, semua yang diterima itu ya. Nah, pendapatan LSP dari mana sih Pak? Dari peserta sertifikasi. Gitu loh Pak. Nah, peserta sertifikasi kalau kita cas tinggi, wah industri yang mati nanti. Tapi gini Pak Dika, kalau istilahnya untuk sertifikasi biayanya tinggi, kan juga semakin tinggi yang disetorkan ke OJK. Tapi kalau misalnya nih ya, satu orang sekarang 3 juta. Begitu, wah ini mau dikenain cas pendapatan 1%. Kalau dibikin 5 juta, berarti kan yang dipotong juga banyak. Kemungkinan seperti apa? Apakah akan ditransfer ke peserta itu kalau benar iuran itu ada, atau tetap? Ya, kalau dilihat dari sisi industrinya berarti kan? Harus dilihat sisi industrinya ya. Ya memang akhirnya harus ada semacam mensiasati hal tersebut. Mungkin juga Anda kalau misalnya kita sampaikan ke Anda mau dibiayai kantor, mungkin harus ada semacam, karena ketika dia pegang sertifikasi tadi LSP, dia bisa jalan-jalan mana-mana loh Pak. Iya, kalau dia diakui semua. Semuanya Pak, gitu. Ya bisa ada negosiasi di situ. Gitu. Kalau memang akhirnya mau nggak mau dikenakan juga per pendapatan tadi, gitu kan Pak. Jadi artinya LSP akan mempastru kewajiban iuran itu pada peserta sertifikasi. Kalau nggak mungkin gitu. Ya, akhirnya begitu Pak. Kalau menurut saya kalau memang ini terjadi ya, tapi saya harap sih ada kebijakan dari pihak OJK sendiri yang paling tidak secara alurnya itu sebenarnya yang lebih mementingkan keuntungan itu kan industri, di mana kita LSP ini lebih untuk mendukung industri agar lebih maju gitu loh Pak. Ketika lebih maju tentunya kan iuran ke OJK juga agak gede kan Pak, gitu loh Pak. Jadi nggak perlu ngambil dari kantong kiri ya? Kantong kiri gitu loh Pak. Ini juga masalah gini Pak Dika. Jadi artinya kalau sekarang misalnya yang sudah beroperasi normal gitu ya, dengan aturan yang lama tidak ada iuran, itu X rupiah untuk sertifikasi. Nah, ketika LSP dikenai iuran, akan kemudian berpotensi menaikkan biaya sertifikasi. Betul Pak, karena yang misalnya tadi Pak Edi cerita bahwa 3 juta per orang, itu kan untuk mungkin level yang pertama. Nanti kalau udah level yang 4, 5, 6, 7, kan harus ada masing-masing kan harus di-ACC lagi nih Pak, setiap level Pak. Ya, sudah seberapa besar nantinya kan Pak? Gitu. Maka kalau kita kenakan iuran biaya tinggi, itu kan otomatis membebani industri loh Pak. Itu yang pemikiran kita. Sedangkan industri ini juga sudah terbebani iuran dari OJK tersebut gitu. Jadi ada 2 hal yang jadi nanti bisa berpengaruh. Pertama, apakah si industri ini terus jadi ngerem gitu, ngerem mengirim orang untuk karena kemampuannya keuangan gitu. Nanti jangan-jangan untuk satu level untuk seseorang yang punya level aja di perusahaan itu ada yang pegang level 5 misalnya hanya beberapa orang aja gitu. Persyaratan minimal setuju lah gitu loh Pak. Padahal kan kita nggak bisa begitu. Gitu, jadi kalau persyaratan minimalnya adalah direksi, satu level di bawah tertinggi, sama tenaga ahli, udah itu aja deh. Nah itu aja. Padahal yang bekerja dia harusnya mereka kompeten semua. Iya harus kompeten semua. Tapi karena masalah biaya, jadi akhirnya pengenaan iuran untuk LSP ini akan seperti analogi mungkin mirip-mirip ya dengan cukai rokok. Nah, iya betul. Jadi ketika perusahaan pabrik rokok itu cukainya naik, dia pastru ke konsumen. Harga rokok dinaikkan. Iya. Gitu loh Pak. Jadi ya mudah-mudahan OJK punya kebijakan. Disampaikan Pak. Usulan sudah disampaikan. Keberatan bahwa jam iuran itu. Pak, kita udah ada RDP Pak dengan OJK dan banyak bukan LSP kita aja loh Pak, maksudnya LSP Prasuran, LSP yang lain juga keberatan. Waktu kita juga ada RDP dengan dari keuangan juga, Departemen Keuangan, gitu. Banyak yang merasa keberatan dengan adanya iuran ini. Konsepnya ya tadi Pak, kami ini adalah mendukung industri agar maju, gitu kan, menyediakan orang-orang ini agar maju. Kalau kita kenakan biaya tinggi juga di sini, ibaratnya industri kita ini dikenakan dua iuran yang
yang sama-sama ya tadi sebenarnya kita butuh orang-orang yang hebat, orang-orang yang kompeten. Tapi kalau dikenakan di dua tempat ini, yang kantong tadi Pak Edi bilang, kantong kiri, kantong kanan, ya udah kantong kiri habisnya kedua-duanya kantong habis Pak, gitu loh. Jadi sebaiknya sih tadi perlu dievaluasi lagi soal ini, dan peraturan pun yang diatur itu ya lebih kepada masalah operasional dan tetap konsisten dengan apa yang menjadi kurikulum dari si LSP tersebut. Itu harusnya dijaga. Oke, Pak Dika, ini pertanyaan terakhir dari saya, nanti Bapak kasih closing remark. Dalam roadmap pengembangan industri perasuransian 2023-2027 kan ada khusus tentang SDM. Ya. Apakah LSP ini menjadi part of pengembangan SDM itu atau justru menjadi leadernya menurut Pak Dika untuk Adjuster ya? Iya. Menurut kami LSP adalah leadernya, Pak. Kenapa leadernya? Tadi industri kita nih perasuransian membutuhkan orang-orang yang berkompetensi, dan kompetensi kita adalah kompetensi yang mengembangkan kepercayaan publik terhadap kita. Kami industri perasuransian. Dan caranya apa? Ya orang-orangnya itu berkompetensi dalam tugasnya masing-masing. Kalau misalnya dia dengan ketidaktahuan dia menjelaskan seseorang nasabah tertanggung salah, dan ketika terjadi klaim menjadi bermasalah, nah itu udah salah semua deh. Industri akan kalah. Dari yang salah-salah tadi, industri akan kalah gitu. Karena apa? Nggak percaya lagi dengan industri ini apa sih gitu. Nah makanya saya merasa bahwa saya berpikir bahwa saya berpendapat LSP ini adalah leadernya untuk pengembangan SDM. Dengan SDM meningkat, kompetensi meningkat juga, daya saing pun meningkat gitu. Persaingan meningkat karena apa? Kepercayaan publik pun juga menjadi meningkat gitu. Itulah basisnya di situ, Pak. Makanya kita selalu katakan bahwa LSP ini perlu, sangat perlu. Tapi juga LSP dibantu dong gitu. Dibantu cukup dengan industrinya saja yang dikenakan. Karena LSP itu lebih mendukung industri gitu. Kalau dikenakan juga industri juga yang tadi rantainya tuh begitu. Ekosistemnya di internal antara harus menyiapkan dan harus mengeluarkan biaya. Nah, ujung-ujungnya ya tadi kalau memang dikenakan di dua kantong, ibaratnya kita mengeluarkan kantong kiri, kantong kanan, kita udah nggak punya apa-apa, begitu. Ya, begitu Pak dari kami. Jadi LSP adalah leadernya untuk SDM, pengembangan SDM. Terima kasih Pak Dika. Sama-sama. Sahabat TV Asuransi. Jadi kalau kita bicara benang merahnya adalah pengembangan SDM itu sesuatu yang harus dilakukan karena industri perasuransian termasuk di dalamnya adjuster. Itu tergantung bagaimana kualitas dari orang-orang di dalamnya. Nah, kita akan berbicara tentang kualitas, tentu ada standar. Standar tadi di awal Pak Kapten Dika sudah menceritakan tentang bagaimana profesinya itu ada ICAP, itu standarnya, kemudian ada sertifikasi yang akan dijalani oleh LSP. Nah, yang terakhir Pak Dika tadi mengatakan bahwa LSP akan menjadi leader dalam pengembangan SDM. Ini yang perlu dicatat bahwa karena apa? Semua profesi harus terstandar, tersertifikasi. Bahkan bukan hanya di industri jasa keuangan, di industri apapun itu sama. Betul. Oke, itulah bincang-bincang saya dengan Kapten Dika Rioso, Ketua Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia atau Ketua APKAI, dan kita akan bertemu lagi dalam perbincangan podcast TV Asuransi yang lain. Pak Dika, sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Pak Edi. Amin. Makin maju. Iya. Terima kasih. Salam. Salam.